Selamat pagi, Pak. Izinkan kami perkenalkan diri. Selamat Kami pagi. dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan hari ini kami ingin mewawancarai kepada Bapak. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Saya Rafika Ananda Putri. Saya Saidatul Syarifah. Saya Neviva Bella. Oke. Kami masuk ke pertanyaan ya, Pak. Boleh. Mohon maaf, sebelumnya siapakah nama lengkap Bapak dan jabatan Bapak di SMA Utama itu sebagai apa? Nama lengkap saya Aris Lesmana SPD. Jabatan saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baik. Terdengar? Terdengar, Pak. Selanjutnya, apakah visi dan misi di SMA Utama? Visinya unggul, berprestasi, berkarakter, berdasarkan iman dan takwa. Dan misinya, satu, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Dua, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Tiga, membina karakter dan kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Empat, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait, seperti UAMKA. Lima, melengkapi sarana penunjang fasilitas pembelajaran berbasis TIK dan fasilitas lainnya sebagai bagian dari peningkatan fasilitas pelayanan. Baik, selanjutnya, bagaimanakah langkah yang diambil Bapak atau Ibu Guru untuk sistem pembelajaran berupa praktik selama adanya pandemi COVID-19? Yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru? Iya. Yang pertama, kita mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, dengan menggunakan metode daring, ya. Kemudian menggunakan fasilitas TIK yang ada di sekolah, jadi Bapak Ibu gurunya datang ke sekolah, sementara siswanya tetap berada di rumah. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun bekerja dari sekolah. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Selanjutnya, apakah selama pandemi COVID-19 ini upacara pengibaran bendera pada hari Senin tetap dilaksanakan? Otomatis ditiadakan. Selanjutnya, bagaimana berjalannya sistem ekstrakurikuler sebelum dan sesudahnya adanya pandemi COVID-19? Sebelum pandemi COVID-19, eskul dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Itu di lapangan SMA Utama, ini lapangannya. Kemudian jika ada penambahan kegiatan latihan, maka menggunakan fasilitas di luar, artinya sewa. Misalnya lapangan futsal, ya, atau basket, kadang-kadang latihan di luar. Jika ada sparring gitu ya, bahasa ini, sparring dengan sekolah lain atau sparring dengan beberapa eskul di luar. Kalau di SMA Utama sendiri, total ekstrakurikulernya itu ada berapa ya, Pak? Eskulnya itu sampai saat ini ada 12. Selanjutnya, Pak, apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMA Utama selama pandemi COVID? Selama pandemi COVID, pada saat Ramadan kita mengadakan sanlat virtual, kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah virtual juga, semuanya serba virtual. Apalagi pertanyaannya? Yang terakhir, Pak, apakah
apakah harapan Bapak untuk SMA Utama ke depannya? Ya, harapan saya terhadap SMA Utama ya tetap menjadi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kota Bekasi, dan tetap mengedepankan impact dan iptek seiring sejalan sehingga SMA Utama tetap menjadi bagian di dunia pendidikan di Indonesia secara umum dan khususnya di Kota Bekasi menjadi salah satu sekolah yang terbaik di antara yang terbaik. Walaupun kita sekolah swasta, tapi kita berusaha menjadi yang terbaik di antara yang terbaik di lingkungan Kota Bekasi dan khususnya juga bagi Indonesia di dunia pendidikan. Bapak sudah berapa lama menjadi wakil kepala sekolah di SMA Utama? Saya sudah menjadi wakil kepala sekolah itu sudah 9 tahun. Sudah, artinya sudah periode ketiga. Kan dia pergantiannya per 4 tahun, sudah periode ketiga berarti. Pertanyaannya sudah semua kami tanyakan dan sudah Bapak jawab juga. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Mohon maaf ya Pak sama-sama. bila ada salah-salah kata. Sama-sama, kalau saya kurang pas, tolong dimaafin ya. Iya, Baik, maaf. Pak. Maklum. Halo, Ibu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Iya. Iya. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, kami ingin mewawancarai Ibu. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Naifi Fabiala Hanisa dengan dua rekan saya. Iya. Iya. Rafika Nanda Putri. Saya Saidatul Syarifah. Iya. Tujuan kami mewawancarai Ibu untuk mengetahui sistem pembelajaran secara daring atau luring Iya. selama masa pandemi COVID-19 ini di SMA Utama. Sebelumnya, siapa nama lengkap Ibu? Bu Adinani SPD. Halo. Halo? Halo. Saya namanya Bu Nani aja deh, Bu Nani SPD aja. Oh, baik Ibu. Bu Nani aja. Baik, Bu. Setelah itu, bagaimana dalam pembelajaran, bagaimana Ibu meningkatkan minat siswa dalam belajar sebelum atau sesudah adanya pandemi COVID ini? Dengan ini memberikan tugas melalui online. Halo. Halo? Daring online. Oh, baik Ibu. Dalam Iya. dalam memberikan tugas, bagaimana Ibu memberi tugas dalam pembelajaran saat pandemi COVID ini? Macam-macam ya Mbak, bisa dari KKS, grup paket, sama dari internet. Baik Ibu. Bisa dari Twitter, quiz gitu Mbak. Kan kalau misalkan di perkuliahan itu memberikan tugas lewat Google Classroom, terus lalu setelah itu belum ada jawabannya. Kalau misalkan di sekolah seperti itu juga gak Bu? Sama, belum ada jawabannya. Oh, sama. Sama, belum ada jawabannya. Setelah itu, selanjutnya, sejak tahun berapa Ibu mulai mengajar di SMA Utama? 2003 Mbak. 2003? Iya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya, ketika mengajar, Ibu menggunakan metode apa? Metodenya banyak ya Mbak, kayak ceramah, tanya jawab, discovery, inquiry, mind mapping. Itu
ini biasanya saya gunain. Halo? Iya, Bu. Baik, Bu. Kedengeran nggak Mbak suara saya? Kedengeran, Bu. Dalam selanjutnya, dalam menyampaikan kenapa, Bu? Ada SMS. Oke, baik, Bu. Ya. Baru untuk ada SMS. Iya, baik, Bu. Lanjut sambil saya lihat. Ibu dalam menyampaikan materi kepada siswa, adakah kesulitan yang Ibu alami? Kesulitannya bersama belajar daring. Ya. Iya. Ya, itu masalah kuota, Mbak. Kuota biasanya. Kuota. Biasanya anak-anak perlu tentang Kuota. Sehabis itu sinyal ya, Bu? Iya. Sinyalnya ada gangguan. Mereka kan kadang dikasih kuota, kadang dikasih enggak sama orang tuanya. Oh ya, baik, Bu. Itu seperti itulah. Selanjutnya, iya, Bu. Bagaimana kemampuan anak didik Ibu dalam memahami materi yang disampaikan kepada Ibu? Alhamdulillah mereka ngerti apa yang saya sampaikan, bisa dipahami, bisa dicerna. Baik, Ibu. Selama ini mereka bisa lewat WA bertanya, kan selama ini kan daring bisa lewat WA. Iya, Bu. Atau bisa lewat telepon untuk kesulitan mereka. Baik, Bu. Setelah itu, bagaimana sistem ujian seperti ulangan tengah semester atau ujian akhir semester selama masa pandemi ini, Bu? Kita baru ulangan itu, Mbak. Kita baru ulangan harian. Ini baru ulangan harian. Harian ulangan pertama. Iya. Belum kita paling itu biasanya 3 bulan. 3 bulan paling 4 bulannya sekarang bulan Agustus, September, Oktober lagi ya. Bulan Oktober, November biasanya. Ya. Aplikasi setelah 3 bulan, Mbak. Oh, baik, Ibu. Iya. Setelah itu aplikasi apa saja Ibu yang Ibu gunakan untuk untuk memberikan tugas kepada siswa? Biasanya kita pakai Google Meet sama CR, Classroom. Oh, Google Classroom. Classroom biasanya hanya 2. Iya, baik, Ibu. Iya. Setelah itu menurut Ibu, manakah sistem pembelajaran yang efisien secara tatap muka atau daring? Kalau kayak gini sih mending tatap muka, tapi karena situasi berhubung karena surat edarannya belum keluar untuk tatap muka, jadi kita masih daring. Gitu. Oh, baik, Ibu. Menunggu surat edaran dari dinas. Iya. Baik, Bu. Lagi, Mbak. Perasaan pertanyaannya lebih banyak dari kemarin. Udah, Bu, cukup sekian, Bu. Oke. Dadah semua. Cukup sekian, Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu mohon maaf ya, Bu, atas kendala yang kemarin. Iya, dadah. Mohon maaf ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang masih itu kan? Bisa kan sekarang? Bisa direkam? Iya, bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya ingin mewawancarai Anda untuk mengetahui kegiatan atau organisasi apa saja yang pernah Anda ikuti di SMA Utama. Iya, Kak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Nevi Fabiola Hanisa dengan 2 rekan saya. Saya Rafika Nanda Putri. Saya Sayyidatul Syarifah. Sebelumnya, apakah saudara sudah siap untuk diwawancara? Udah, Kak. Saudara, kalau boleh tahu, saudara kamu lulusan tahun berapa? Lulus dari Aku SMA lulusan tahun ini, Kak. Tahun 2020 aku baru lulus dari SMA Utama.
Sebelumnya boleh tahu nggak nama lengkap kamu siapa? Nama lengkap aku Anasya Malika Mahatman, tapi kakak bisa panggil aku Nasya. Baik. Selanjutnya, alasan kenapa kamu memilih sekolah di SMA Utama? Alasan pertama aku sih sama kayak yang lain mungkin ya, Kak, nggak dapet di negeri. Tapi dari situ aku jadi belajar kalau misalnya kalau sekolah itu nggak harus di mana tapi bagaimana gitu. Tapi sekarang maksudnya udah lagi daftar kuliah di negeri atau apa? Masa kesibukan kamu sekarang? Aku kemarin baru daftar mandiri di Udayana. Kalau misalnya aku nggak dapet di sana, aku udah ada pegangan swasta di Mercu Buana. Oh, gitu. Ambil jurusan apa? Aku di Udayana ambil pariwisata, tapi kalau di Mercu Buana aku ambil ilmu komunikasi. Oh, suka jalan-jalan ya pariwisata? Iya, Kak. Selanjutnya, apakah kamu tergabung dalam organisasi di SMA Utama? Ya, aku jadi tergabung sama 2 organisasi. Pertama, OSIS SMA Utama, sama yang kedua itu Hiawata. Hiawata itu Himpunan Siswa-Siswi Pecinta Alam SMA Utama. Kalau misalkan di OSIS, kamu apa jabatannya? Jabatan aku di OSIS itu selama 2 periode sebagai wakil ketua OSIS, Kak. Oh, 2 periode tuh? Iya. Kalau apa yang tadi yang kedua organisasinya ya? Iya, Pecinta Alam. Itu aku Itu sebagai ketua. Kenapa? Sebagai ketua Pecinta Alam. Oh, sebagai ketua. Udah kemana aja naik gunungnya? Baru sedikit, Kak. Baru ke Gunung Gede, Pangrango, Merbabu, Selamat, gitu. Oh, gitu, baik. Iya. Lalu mengapa kamu memilih untuk bergabung dalam organisasi tersebut? Dua-duanya atau gimana, Kak? Iya, dua-duanya boleh. Ya. Kalau di OSIS sendiri, aku kayak mikir kayaknya nggak seru banget kalau misalnya sekolah cuma sekolah pulang gitu. Kayak aku juga pengen dapat skill lebih gitu dari bidang public speaking, terus juga kerja sama teman-teman aku yang seumuran aku gitu. Dan kalau misalnya di Pecinta Alam sendiri, kenapa aku masuk ke situ? Pertama, aku pengen explore banget, kayak nggak mau sama gitu kayak teman-teman aku yang cuma olahraga di sekolah gitu. Aku pengen lebih explore keluar gitu. Dan menurut aku kalau misalnya ikut organisasi tuh ada nilai plus di diri aku, kayak nanti mungkin di kuliah aku bisa udah terbiasa ketika dapat hal-hal yang tekanan-tekanan dari guru-guru harus kayak gini, harus kayak gitu. Mungkin nanti justru itu bakal aku rasain sama teman-teman aku di kuliah atau bahkan nanti di tempat kerja. Gitu sih, Kak. Ya. Baik. Setelah itu apa saja prestasi yang sudah kamu raih selama sekolah di SMA Utama? Kalau dari prestasi akademik, aku dapat beasiswa free SPP dari sekolah karena dapat peringkat pertama di kelas kayak gitu. Sama lomba Yospan juara 1 sama juara harapan 1. Sama apa lagi ya? Udah, Kak, itu aja kayaknya. Yospan itu jadi tarian dari Papua. Oh, tarian dari Papua. Setelah itu, apa saja kegiatan yang dilakukan sama kamu selama apa saja kegiatan yang dilakukan selama kamu tergabung dalam organisasi tersebut? Banyak banget, Kak. Salah satunya yang baru aku lakuin gitu sama teman-teman aku, gebrakan baru itu namanya Festival Budaya. Jadi di situ kita bikin kegiatan yang kita cinta Indonesia, tapi kita bikinnya di dalam sekolah. Karena kan setiap mau ngerayain Hari Kartini gitu, sekolah kita selalu bentrok sama namanya tuh field study. Jadi kita juga pengen nih ningkatin rasa kebudayaan di sekolah gitu. Jadi kita bikin festival budaya itu dari ada mulai fashion show-nya, terus lombanya daerah dan lain sebagainya yang berbau tentang kebudayaan Indonesia. Terus sama pentas seni namanya The Infinity. Kebetulan kemarin juga aku sebagai ketua pelaksananya, Kak. Di situ kita pengen bikin
anak-anak SMA utama tuh open minded gitu, kalau bahwa biarpun kita sekolah di swasta juga kita bisa kok kayak sekolah-sekolah negeri, kita juga bisa kok ngundang-undang artis yang mungkin emang nggak sewah yang lain gitu, tapi seenggaknya kita udah mau merintis hal itu yang lama-lama bakal besar kayak gitu Kak. Sama beberapa kegiatan yang emang dari tahun-tahun sebelumnya dilaksanain di sekolah gitu. Baik. Waktu kamu masih belajar waktu kamu masih sekolah di SMA utama tuh kamu udah ngerasain apa? Belajar melalui daring gitu? Pernah sekali doang waktu mau persiapan ujian susulan. Oh, ujian susulan. Iya. Setelah itu apa harapan kamu ke depannya untuk SMA utama atau organisasi yang kamu ikuti ke depannya? Harapan aku nggak banyak-banyak, cuma pengen adik-adiknya tuh bisa tetap ngejalanin semua fungsi mereka, terus juga kegiatan-kegiatan yang sebelumnya udah ada, dan berharap itu bakal dikembangin lagi, bukannya stuck di situ-situ aja, karena kan kita juga nggak mau dong Kak kalah dari sekolah-sekolah negeri gitu, dan swasta-swasta yang mungkin jauh lebih mahal dan lebih berkualitas gitu. Kalau kita juga pengen kayak biarpun kita di SMA utama, kita juga bisa bersaing sama anak-anak yang kelihatannya wah gitu. Oh, cukup. Oke. Iya, Kak. Cukup segitu aja pertanyaannya dari aku. Mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata. Iya, Kak, aku juga minta maaf ya, Kak. Semoga lancar ya. Iya, Kak. Mau ujian itu ya, mandiri ya di Udayana? Iya, mandiri. Iya. Semoga lancar kuliahnya juga. Amin. Nanti. Makasih, Kak. Makasih ya. Makasih ya. Iya, Kak. Makasih juga ya, Kak. Ya, Assalamualaikum.